Shalom jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita membaca di Titus 2 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Biarlah hari ini kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. What a happy day for us saat kita mengingat karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Mari angkat suaramu. This day in history, that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. Sama-sama pujikan. He's alive. Come on. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face. Katakan, I am yours, Jesus, you are mine. Amen. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally reached. Let's celebrate, Jesus is alive. Katakan, He's alive, He's alive. Come on. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Sekali lagi katakan, oh happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Mari sama-sama angkat suaramu. Oh, what a glorious day. What a glorious way that Jesus saved us. Amen. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Yeah. Sama-sama, come on. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. I'll never be the same. Yeah, yeah. Berikan salah-salah yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah hari ini hati kita mau menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mulia. Sama-sama kita tepuk tangan. Come on. Hey. Mari kita pujikan. Sekarang yang telah ubah hidup
tak sama, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu, come on, tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Serukan. Oh, 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 say. Mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Kalau biarlah Yesus yang menjadi pusat segalanya dalam hidup kita, amin. Yes Lord, katakan keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Hey. Sungguh tiada taranya. Hey, hey. One, two, come on. Oh, 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 oh. Katakan namamu. Oh, 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 oh. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang berdaulat atas hidup kita, amin. Mari sama-sama angkat suaramu. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Hey, come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar. Amin. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 come on. Oh, 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 say. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Sekali lagi lebih semangat, come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serukan. Mulia namamu. Hey. Shalom, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk di dalam penyembahan yang lebih dalam, kita akan membacakan katekismus reformasi, dan minggu ini kita akan masuk di dalam pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan katekismus yang ketujuh, seperti biasanya saya akan membaca bagian yang putih, Anda membaca bagian yang kuning, lalu kita akan bersama-sama membaca ayatnya. Apa yang dituntut dalam hukum Allah? Ketaatan pribadi yang sepenuhnya dan terus-menerus, bahwa kita dan Allah dengan mati dan akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti di diri kita sendiri. Yang dilarang Tuhan tidak dilakukan, dan yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan.
Sebagai pembacaan kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya, silakan duduk saudara. Saudara-saudara, kedua hukum kasih ini adalah sebenarnya rangkuman dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Saudara, inilah pola dari Injil, yaitu ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir, bukan karena bangsa Israel itu taat kepada hukum, tetapi ini semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, dan baru setelah itu Tuhan memberikan 10 hukum Allah. Jadi ketaatan itu adalah sebagai respon atas anugerah keselamatan yang telah diberikan lebih dahulu. Tetapi masalahnya, dengan kekuatan sendiri, maka tidak mungkin dari kita bisa menaati firman Tuhan ini. 10 hukum Allah ini sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan kita, keberdosaan kita, serta kebutuhan kita akan penyelamat. Tetapi saudara, kabar baiknya bahwa Allah Tritunggal itu tahu bahwa manusia tidak mampu melakukannya. Sebab itu Dia mengirimkan Yesus untuk datang ke dunia, untuk menyelesaikan dan menggenapi apa yang kita tidak mampu lakukan dan selesaikan. Dengan menggantikan kita sebagai manusia, maka Yesus menggenapi, menaati secara sempurna hukum Allah, serta menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh semua pelanggar hukum. Tetapi bagi mereka yang berbalik dan percaya kepada Yesus, akan menerima pengampunan dosa, dan ketaatan Yesus yang sempurna itu diperhitungkan bagi mereka. Saudara-saudara, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka membuka perjanjian baru yang berisi janji bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, serta didiami Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat. Jadi sekali lagi, kita taat bukan supaya kita diselamatkan, tetapi itu adalah respon kita terhadap tindakan Allah yang lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan sejenak bahwa sebagai manusia yang dahulu berdosa, kita tidak mungkin bisa mentaati hukum Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tahu bahwa kita tidak sanggup melakukannya. Sebab itu Dia mengirimkan Yesus yang sudah rela menggantikan hukuman untuk kita. Sehingga melalui Yesus yang sudah mati itu, kuasanya itu memampukan kita untuk kita bisa taat kepada perintah-perintahnya. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerahnya. Kalau kita bisa taat itu bukan karena perbuatan kita, kekuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah rela mati di kayu salib, menanggung segala hukuman dosa bagi pelanggar-pelanggar hukum. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah melakukan, menyelesaikan dan menggenapi semua hukum itu, sehingga kami yang percaya kepada Engkau, maka ketaatan-Mu yang sempurna itu Engkau perhitungkan kepada kami. Sehingga Tuhan, kalau sekarang kami bisa mentaati itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemampuan dari Engkau. Dan kalau kami taat bukan supaya kami diselamatkan, tetapi itu adalah respon atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam bab
nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kaulah sumber harapan kami, Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena ada Kristus dalamku. Dalam kelam kita tidak pernah bersendiri karena Yesus beserta dengan kita. Mari kita pujikan saudara. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasanya sempurna. Dan katakan ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena ada Kristus dalamku. Mari kita bersyukur atas dosa-dosa yang dihapuskan oleh penebus kita. Yes, Lord. Katakan di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Amin. Jalannya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit mengalahkan
kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Katakan, saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku. Sungguh Tuhan, Kaulah sumber harapan kami Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Biarlah kami selalu memandang kepada kesetiaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu mengikut-Mu, mengikuti setiap rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Jemaat sekalian, mari angkat suara kita, biar pujian ini menjadi doa kita. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang. Saya undang, mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau Allah memilih kami Tuhan. Yes Lord, mari pujikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah, bersandar kepadamu, bukan kepada kekuatan atau pengetahuan kami Tuhan, tapi hanya kepadamu. Oh, mari kita sembah Dia atas kebaikan-Nya, atas kesetiaan-Nya. Oh, kami bersyukur
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, saat kami mengatakan kami mau setia Tuhan, bukan supaya kami untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan, tapi terlebih karena Engkau telah terlebih dulu setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap musim dalam hidup kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia. Engkau memilih untuk tinggal dalam hati kami Tuhan, menjadi penolong kami, yang memberikan kami hikmat Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, bersandar penuh kepada kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Injil yang disampaikan itu merubah setiap hati kami Tuhan. Merubah setiap hati yang masih menginginkan duniawi Tuhan, dan berbalik pada kasih karunia-Mu, melihat hanya kepada karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk mengurangi kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi secara online. Opsinya adalah dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Setiap Anda pasti sudah menerima kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu tersebut. Dan bagi Anda yang terkendala dengan sistem online, kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kami mengalami bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat dari yang kami terima. Biar ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu melalui gereja yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, biar ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Pembina Gibeon Kids sangat rindu untuk tetap memberitakan Injil kepada anak-anak di masa pandemi ini. Karena itu, kami mau mengingatkan parents untuk mengajak anak-anak mengikuti ibadah online kids setiap minggu di channel YouTube Gibeon Next Gen yang dimulai pukul 8. Selain itu, Gibeon Kids juga mengadakan Zoom Small Group untuk anak-anak setiap 2 minggu sekali. Selama ini, belum semua anak bisa mengikuti Zoom Small Group tersebut. Karena itu kami ingin membagikan kuesioner untuk menerima masukan dari parents agar acara Zoom Small Group ini bisa membawa dampak Injil dalam kehidupan anak-anak. Para pembina kids akan mengirimkan kuesioner tersebut kepada para orang tua. Besar harapan kami agar semua orang tua boleh merespon WA tersebut.
kami sungguh berdoa bisa berpartner dengan semua parents dalam memuridkan anak-anak ini bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Hello everyone, welcome home and this is Gibeon Weekly News. Pendaftaran kelas doktrin kekristenan Anda pasti selamat dan Anda pasti berubah masih dibuka dan kelas ini akan dimulai pada tanggal 7 Maret 2021 dan diadakan melalui Zoom. Kelas ini dikhususkan bagi Anda yang berjemaat di Gibeon Church dan berdomisili di Surabaya Raya, yaitu Gresik dan juga Sidoarjo. Dan apabila Anda juga ingin mengambil bagian dalam melayani, Anda juga perlu untuk mengikuti kelas ini. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi www.gibeon.church. Untuk pertama kalinya, Gibeon Church bersama Grammy mengadakan webinar teologia dengan membawakan tema Rethinking Antichrist and Rapture. Sebuah topik yang tidak asing di telinga orang Kristen. Hampir semua orang Kristen mengetahui bahwa istilah tersebut sering dikaitkan dengan konteks eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman. Bahkan ada banyak pendapat, spekulasi, dan ketidakjelasan mengenai kedua hal tersebut yang justru membuat kebingungan di kalangan orang Kristen. Nah, bagaimana Alkitab menjawab kesimpang siuran opini tentang kedua topik tersebut? Dengan pembicara Yakob Trihandoko, webinar ini diadakan 2 hari berturut-turut pada tanggal 3 dan juga 4 Maret melalui Zoom webinar pada pukul 18.30. Untuk mengikuti webinar teologia ini, Anda perlu melakukan pendaftaran dengan kontribusi setiap peserta Rp20.000 dan Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui www.gibeon.church atau scan QR Code yang ada di sosial media Gibeon Church. Last but not least, kelas pranikah akan dimulai 9 hari lagi. Bagi Anda yang akan menikah dan diberkati di Gibeon pada periode bulan Juli hingga November 2021, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas pranikah melalui www.gibeon.church. Kelas ini diadakan secara online melalui Zoom mulai tanggal 23 Februari pada pukul 18.30. Pastikan Anda sudah membaca syarat dan ketentuan sebelum mendaftar. So, this is Gibeon Weekly News. Selamat mendengarkan khotbah. God bless you. Kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Pengakuan iman rasuli mengingatkan kita akan dasar doktrin kita bersama-sama. Amin saudara. Ini bukan mantra, tetapi mengingatkan kita akan fondasi doktrin dari semua gereja. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman. Welcome to Gibeon Church bagi yang online maupun yang onsite. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil. Nah, sebelum saya meneruskan, saya akan menunjukkan kepada saudara hasil antigen saya, yaitu negatif tadi malam jam 9 malam sebelum saya istirahat. Saya memberikan antigen, karena itu saya akan minta izin untuk buka ya saudara ya. Oke, ada satu pengumuman, bulan depan kita akan mengadakan webinar teologia. Biasanya kita mengadakan seminar apologetika, tetapi kita mengadakan webinar teologia karena akhir-akhir ini topik ini sangat santer di mana-mana, dan mereka berbicara, banyak sekali yang berbicara bahwa antikristus itu sedang mau menguasai dunia melalui vaksin dan yang lain-lain ya saudara ya. Nah, kita akan berbicara mengenai apa sih antikristus itu, dan juga mengenai rapture, apakah benar rapture itu. Jadi ada banyak spekulasi-spekulasi yang kadang-kadang satu pandangan saja dipaksakan, bahkan ada filmnya ya, Left Behind dan yang lain-lain. Apakah itu Alkitabiah dan yang lain-lain. Jadi biarlah saudara mengikutinya dan make sure saudara daftar. Minggu depan by the way kita juga akan dilayani oleh Bapak Yakob Trihandoko, so we will take a break from Roman. 1 minggu kita akan dilayani oleh sahabat saya juga, yaitu Gembala Sidang dari Reform Exodus Community, saudara ya. Dan hari ini seperti saudara tahu kita ada di dalam khotbah ketiga dari Gospel, eksposisi kitab
Roma ya saudara ya. Roma ini luar biasa karena ini menjelaskan doktrin keselamatan, menjelaskan doktrin gereja, menjelaskan begitu banyak hal. Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana ada ketegangan antara orang Yahudi dengan Kristen Yahudi ya. Kristen Yahudi, Kristen Yunani dan Kristen Romawi yang ada di jemaat di Roma. Paulus tidak ke Roma, Paulus menulisnya di Korintus. Tetapi Paulus memberitakan melalui kitab Roma ini untuk meluruskan banyak hal dan menyeimbangkan banyak hal. Dan yang luar biasa, Roma ini adalah orang-orang yang terkenal imannya, tetapi kemudian minggu lalu kita belajar Paulus ingin kembali ke sana untuk apa? Memberitakan Injil. Ini mengingatkan kita bahwa Injil itu bukan permulaan langkah awal dari kekristenan. Seakan-akan sudah ya, Injil sudah selesai, aku sudah selamat. Kemudian saudara ngomong tentang kesuksesan, bagaimana cara berintegritas, bagaimana pemuritan, bagaimana doa, bagaimana mengalami mujizat. Injil itu hanya ABC. No, kita belajar minggu lalu, Injil itu adalah A sampai Z. Itulah sebabnya minggu pertama kita belajar dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. The person, not the concept. Karena Injil bukan tentang cara-cara, Injil bukan tentang konsep agama. Injil adalah pribadi mengenai Yesus Kristus. Kemudian minggu lalu kita belajar dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-17. Itu ada powernya, the power of God unto salvation. Nah hari ini saya akan bicara tentang the bad news of wrath. Wrath itu artinya murka before the good news of grace. Kabar baik tentang murka sebelum kabar baik tentang anugerah. Nah kita akan baca sama-sama, saudara akan baca yang bagian putih, saya akan bacakan yang, saya baca putih, saudara baca yang kuning, oke? Oke. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara? Dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21. Mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Wow, saudara ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. So, the bad news of wrath, kabar baik murka sebelum kabar baik anugerah. Poin saya ada 4 saudara ya. Tenang aja, gak lama, cepat saudara ya. Revelation of God's wrath, pernyataan dari murka Allah. Reason of God's wrath, alasannya.
Jadi penyebab. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu semuanya R, saudara ya. Revelation, reason, result, remedy. Kalau bahasa bahasa Indonesianya pernyataan, penyebab, perwujudan, terus kemudian penanggung. Oke, jadi pakai P semua, pakai R. Ini angel saudara bikinnya ya saudara ya. Yang lama itu cari-cari gininya nih loh saudara ya. Nah saudara, bagi saudara yang gak biasa mendengarkan firman yang gospel, sekali lagi minggu lalu saya sudah sampaikan. Bagi saudara yang ada di online, saya juga mau mengucapkan selamat datang. Saudara yang gak biasanya mendengar khotbah langkah praktis, minggu lalu saya sudah bilang bahwa gospel itu bukan hanya memberikan saudara langkah-langkah praktis. Kalau langkah-langkah praktis, nanti saudara hanya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu perbuatan saudara dikasih motivasi, tapi motivasinya tetap dosa. Gospel, Injil itu mengubah apa? Hati, transformasi hati. Jadi hati yang berubah. Apa yang terjadi waktu Injil diberitakan? Kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengubah, mentransformasi hati dan kehidupan kita. Makanya sabar, katakan pada kanan kiri, sabar ya saudara ya. Oke, kalau mendengar khotbah Injil, aplikasinya mungkin di belakang. Kenapa saudara mendengar ini semua? Untuk mengubah pandangan. Injil itu mengubah perspektif, cara saudara memandang dunia. Injil mendorong saudara untuk melakukan sesuatu dari dalam hati. Injil juga memberikan apa? Kekuatan, the power. Jadi ada 3 hal. Pandangan saudara dirubah, ada dorongan dari dalam, dan bukan cuma hanya ada dorongan terus ditinggalin sendiri, enggak. Ada kekuatan yang memampukan saudara untuk melakukannya. Oke? Nah, pertama, revelation of God's wrath. Nah, minggu lalu kita belajar ayat ini. Roma 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebelumnya dikatakan, I'm not ashamed of the gospel. The gospel is the power of God for salvation. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terus kemudian sebab di dalam Injil, di dalamnya, in the gospel, nyata kebenaran Allah. Ini adalah good news. Karena kita bukan orang benar, kita gak bisa benar. Saya sudah jelaskan minggu lalu bagaimana orang berdosa, meskipun dia melakukan banyak sekali amal kebaikan, tidak bisa menganulir atau menghapus pelanggarannya di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena kesalahan tetap kesalahan, harus dihukum. Itulah sebabnya Kristus harus dihukum, menggantikan kita. Supaya kebenarannya meliputi kita, melingkupi kita, diperhitungkan atas hidup kita. Dan kita menerimanya oleh iman. Itulah Injil. Itu adalah good news. Tetapi kadang-kadang good news ini kalau saudara tidak mengerti bad news, ya, bad newsnya, maka good news ini nggak pernah bersinar terang. Betul atau tidak, saudara? Dulu saudara tidak pernah menyadari, pergi ke mall, makan rame-rame, merayakan Imlek bersama dengan keluarga, Valentine tanpa harus social distancing dan pakai masker. Saudara nggak pernah mikir kalau itu tuh sesuatu yang berharga, betul atau tidak? Sekarang, kalau saudara bisa kumpul-kumpul sama keluarga tanpa harus tes disogrok-sogrok hidungnya, ya saudara. Aduh, sekarang susahnya setengah mati, betul atau tidak? Ini bad news sekarang. Tapi saya bersyukur karena bad news ini kita bisa memandang good news itu sesuatu yang sangat bersinar terang, betul ya saudara? Nah, bad newsnya apa, saudara? Bad newsnya Rasul Paulus memulai menjelaskan Injil. Jadi Injil itu Roma 1 ayat 1 sampai ayat 17 itu baru permulaan. Dia cerita overview-nya seperti apa. Nah, waktu dia mau menjelaskan ke dalam inti dari Injil, apa yang terjadi? Lihat ayat 18. Kalau tadi, ini di sini ya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah, lihat ayat 18-nya. Ayat 18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. For the wrath of God is revealed. Kalau tadi in it the righteousness of God is revealed, kebenaran Allah dinyatakan melalui Injil, ternyata
Di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan, melalui Injil murka Allah juga dinyatakan. Saudara. Nah, gini ya saudara, ini saya mau jujur. Terus terang, ini sangat bertentangan dengan sebagian besar dari teknik penginjilan. Sebagian besar teknik penginjilan atau khotbah-khotbah yang ada di gereja-gereja yang kontemporer, kita dengan sengaja menghindari tema murka Allah. Kita selalu bicara tentang kasih, kita membicarakan hidup yang penuh kebahagiaan. Kita bicara tentang hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang berkelimpahan, mengalami mujizat, pengampunan dosa, bicara tentang sukacita. Kita mengkhotbahkan dan menawarkan semua itu kepada jemaat, kepada orang-orang yang bahkan belum percaya Tuhan. Tetapi jujur, kita para hamba Tuhan jarang bicara tentang penghakiman Tuhan atau murka Allah. Sedangkan pesan Injil dimulai dengan pernyataan tentang murka Allah. Betul atau tidak? Terus terang sangat jarang khotbah-khotbah yang menekankan ini. Salah satu yang menyedihkan kekristenan di zaman modern adalah kegagalan para orang Kristen atau hamba Tuhan, termasuk saya juga, memberitakan apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan tidak suka mengenai murka Tuhan dan penghakiman Tuhan. Firman Tuhan bilang di Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. You have loved righteousness. Lihat dari tadi ngomongnya apa? Righteousness, kebenaran. Yang dibenci apa? Kefasikan. Yang dibenci adalah kejahatan. Yang dibenci adalah dosa. Nah saudara, gini ya saudara. Ini poin saya, dengarkan semuanya. Yang ada di online, dengarkan ini. Kalau Anda lagi makan, camkan ini. Kita tidak akan memahami kasih Tuhan jika kita tidak menyadari apa yang dibenci Tuhan. Betul atau tidak? We will never be able to know God's love. Kita tidak akan pernah memahami. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu tentang kasih karunia Tuhan jika kita tidak menyadari bahwa kita telah melanggar hukum Tuhan. Kita ini orang berdosa yang semestinya tidak menerima itu. Bagaimana kita bisa menangkap arti pengampunan dosa jika kita tidak memahami hukuman atas dosa? Yang setuju katakan amin. Seringkali orang gak nangkep itu. Manusia tidak akan mampu melihat keindahan dari kasih Tuhan, keindahan dari anugerah Tuhan, keselamatan yang kita terima sampai kita sadar bahwa sebenarnya kita semua layak dihukum dan murka Tuhan mestinya ada di atas kita. Tetapi Injil menyelamatkan kita. Saudara, seringkali ya kalau kita bicara tentang murka Tuhan, banyak orang merasa gak setuju dan merasa terganggu. Keberatannya begini. Bagaimana Tuhan yang baik bisa menjadi Tuhan yang penuh dengan kemarahan dan murka? Kok bisa sih? Tuhan itu kan Tuhan yang baik. Bahkan 1 Yohanes bilang, God is love. Ya kan saudara ya? Bagaimana sih? Bagaimana Tuhan yang mengampuni kita kok kelihatannya kejam kalau kita ngomong the wrath of God. Tapi itu karena kita tidak memahami Tuhan seutuhnya. Kita hanya ngelihatnya dari satu sisi. Kalau saudara lihat Tuhan adalah Tuhan yang sempurna dalam kasih. Dengarkan saya. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang sempurna di dalam kasih, artinya dia juga adalah Tuhan yang sempurna di dalam apa yang dia tidak kasihi. Betul ya? Dia nggak bisa mengkompromikan kasihnya. Kalau ada yang mencemari kasihnya, maka dia akan benci hal itu. Betul atau tidak, saudara? Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara punya orang yang saudara kasihi, mungkin istri, suami, anak, orang tua, saudara. Dan saudara dengar mereka investasi sesuatu yang benar-benar meragukan. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan investigasi, saudara akan mempersuasif, secara persuasif, untuk meyakinkan orang yang Anda kasih untuk keluarkan uangnya dari investasi tersebut supaya dia tidak ditipu. Betul atau tidak, saudara? Saudara akan marah kalau ada orang yang Anda kasihi menjadi korban penipuan, korban kriminalitas. Betul atau tidak, saudara? Saudara marah sekali. Saudara akan berusaha untuk melindungi orang yang Anda kasihi. Kenapa kok saudara peduli? Karena Anda mengasihi dia. Begitu juga Tuhan. Apa yang Tuhan kasihi, kalau Tuhan sempurna dalam kasihnya, maka dia juga harus sempurna di dalam murkanya. Apa yang dibenci oleh Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Karena itu mencemari kasihnya. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan benci dosa.
Atribut Tuhan sangat seimbang dalam kesempurnaan ilahinya. Mereka sangat seimbang. Jika Tuhan tidak memiliki murka dan Tuhan tidak memiliki amarah, maka dia bukan Tuhan. Tuhan sempurna dalam kasih, di sisi yang lain dia juga sama sempurna dalam apa yang dia tidak kasihi. Sama seperti dia mengasihi, dia juga begitu sempurna atas apa yang dia benci. Sebagaimana kasihnya tidak tercemari, kebenciannya juga enggak tercemari. Kebenciannya bukan karena niat jahat, no. Tetapi menyelamatkan. Kebenciannya adalah penuh dengan kebencian terhadap dosa, kejahatan, evil. Jadi saudara perlu nangkep ini. Yang setuju katakan amin. Ya, nangkep ya saudara. Kenapa kok Rasul Paulus bicara tentang murka? Nah yang kedua. Reason of God's wrath. Cepat kan saudara. Ya kan biasanya 3 itu 1 bisa berapa menit gitu ya. Cepat kan. Reason for God's wrath. Lihat. Reason for God's wrath. Sebab murka Allah nyata dari surga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ungodliness, kefasikan. Artinya apa? Ketidakpedulian manusia terhadap Tuhan. Unrighteousness, kelaliman, ketidakpedulian mereka terhadap standarnya Tuhan. Gak kudus. Suppress the truth. Bahasa Inggrisnya suppressing the truth. Ini ya. Bahasa Inggrisnya suppressing the truth. Menindas kebenaran. Nah saya kasih contoh. Kalau misalnya saudara punya bola plastik, bola voli, saudara lempar ke danau, saudara lempar ke kolam renang, saudara lempar ke laut, saudara tenggelamkan. Kalau di laut saudara bisa nemu karang, saudara taruh di bawah karang. Apa yang akan terjadi dengan bola tersebut? Mengapung keluar. Betul ya saudara? Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia berusaha menutupi kebenaran, menenggelamkan kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak bisa tenggelam saudara. Kebenaran itu selalu muncul terus. Gak bisa bilang gak ada Tuhan. Kan lucu ya orang ateis. Oh Tuhan itu tidak ada. Tapi dia nafas udara yang secara sempurna 21%, 78% nitrogen, 21% oksigen di dalam atmosfer, di mana ekosistem dunia dan fine tuning universe itu ya, jagat raya itu begitu presisi, jaraknya bumi sama bintang, sama matahari, jaraknya bumi sama orbit-orbitnya, bagaimana bumi dilindungi oleh Jupiter dari semua asteroid-asteroid. Coba saudara pikirkan, semua ini bisa terjadi dan kita manusia bisa mengerti sejak kita punya teleskop gitu. Dan kita melihat, wow, bumi ini probabilitasnya untuk ada kehidupan di bumi ini sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi bumi ini sepertinya dilindungi dengan begitu rupa sehingga ada saudara dan saya. Tapi kita-kita yang ada di sini itu wah, menentang Tuhan gitu ya saudara. Kita nggak sadar bahwa apa yang kita miliki semua di bumi ini, kita ini begitu kecil. Dan kita lupa seakan-akan kita yang Tuhan. Betul atau tidak saudara? Itulah menindas kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak bisa ditindas saudara. Kebenaran itu tidak bisa. Mereka menindas. Bagaimana mereka menindas kebenaran? Lihat ini. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Kita baca sama-sama ayat 19 yuk. 1, 2, 3. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata. Kalau bahasa Inggrisnya sudah nyata bagi mereka. Ayo semuanya. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah disinilah Paulus menjawab. Karena banyak orang bilang begini. Lah kalau gimana orang gak pernah dengar tentang Tuhan? Gimana orang gak pernah dengar tentang Injil? Gimana orang gak pernah dengar tentang jalan keselamatan? Mereka orang berdosa. Apakah mereka bisa dihukum? Mereka, nah ini pikirannya seorang pengacara. The law of ignorance. Gue kan gak tahu, gak boleh lewat sini. Masa gue ditilang gimana sih Pak Polisi? Itu loh, tanda dilarang masuknya ketutupan pohon. Gak tahu gue. Ya gitu saudara ya. Itu kan dalihnya manusia ya. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi Rasul Paulus menandaskan bahwa orang-orang Yunani,
Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu sudah tahu mengenai kebenaran. Orang Yunani tahu dari wahyu umum berupa yang merupakan ciptaan. Fine tuning of the universe. Saudara dan saya tahu tentang kebenaran sebenarnya. Kalau saudara melihat ciptaan, saudara melihat alam. Kenapa kok saya senang sepedaan? Itu waktu saudara pergi ke gunung-gunung gitu ya. Saya ngelihat, wow, ciptaan Tuhan. Lukisan manapun sehebat-hebatnya nggak bisa ngalahin pemandangan yang saya lihat itu. Betul atau tidak, saudara? Ini nggak mungkin. Kalau begitu indah ini, semuanya terjadi karena hanya Big Bang. Terus habis itu semuanya kebetulan. Coba saudara masak. Terus saudara plak, plak, plak. Kocok, 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 kocok. Plak, 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 plak. Coba makanan. Enak gak? Gak enak. Kenapa? Harus tahu takaran garamnya. Harus tahu takaran gulanya. Harus tahu semuanya. Presisi. Bisa gak? Orang tukang bikin jam ini. Prok, 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 prok. Tiba-tiba jadilah jam. Gak bisa. Harus pakai kacamata yang tebel itu loh, saudara. Gini, gini. Harus ada yang desain. Betul atau tidak, saudara? Itulah yang Paulus katakan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal. Dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya sejak dunia diciptakan. Koma, baca yang merah. 1, 2, 3, semua yang keras. Mereka tidak dapat berdalih. Bahasa Inggrisnya, so man cannot give excuse. Man cannot give excuse. Kenapa saudara kalau melakukan dosa, kok ada perasaan bersalah? Betul? Anak kecil. Anak saya bohong, ketangkep. Kenapa kok dia takut? Padahal saya enggak, waktu dulu saya enggak meden-medeni dia, enggak nakut-nakutin dia, enggak. Saya kasih tahu, kalau kamu bohong, itu salah. Bohong itu dosa. Ya dia nggak bisa ngomong balik. Kalau misalnya dia bisa ngomong balik, bisa nggak dia tanya gini, kenapa kok dosa? Katanya siapa kok dosa? Katanya siapa kok dosa? Terus Anda bisa bilang apa? Kata saya. Itu kan katanya papa. Terus Anda jawab apa? Kata pemerintah, gitu saudara. Kata Undang-Undang Dasar 45, gitu saudara. Ngomong apa saudara? Oh iya, katanya hukum. Lah hukum itu dari mana? Kok bohong, korupsi, pembunuhan di Indonesia? Itu juga sama di Amerika. Sama juga di negara-negara lain. Kok bisa universal? Ada yang bilang, oh itu kan masyarakat yang bilang. Mayoritas bilang salah, ya kita bilang salah. Loh kalau mayoritas bilang salah, tahun 1900 perbudakan itu enggak salah. Tetapi kenapa kok Alkitab menentang perbudakan di Perjanjian Baru? Kenapa? Karena itu ada standar yang lebih tinggi. Karena itu bukan standarnya manusia, standarnya pemerintah, standarnya masyarakat. Apa yang dikatakan orang-orang itu adalah standarnya Tuhan. Dan itu saudara tahu, itu semua ditaruh di dalam hati manusia, saudara. Saudara kalau ingin tahu tentang fine tuning of God, itu saudara bisa beli seminar apologetika di Gibeon, Who Made God. Saya selalu mengingatkan kita bahwa sebenarnya manusia itu sudah tahu bahwa ada Tuhan. Kenapa kok ada suatu standar kebenaran yang tinggi, absolut? Karena Allah menata ciptaannya sedemikian rupa dengan keteraturan dan menetapkan kebenaran mutlak. Dan Allah menaruh standar itu sebenarnya di dalam hati kita semua. Di dalam kitab Pengkhotbah Raja Salomo berkata, Allah menaruh kekekalan itu di dalam hati manusia. Nah saudara, selanjutnya ayat 21 dikatakan apa? Sebab sekalipun mereka, apa saudara? Mengenal Allah. Jadi sebenarnya orang yang gak percaya Tuhan itu tahu bahwa ada Tuhan. Cuma mereka memberontak. Mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, saudara. Dan kemudian ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, saya pernah khotbah ini mengenai bahwa manusia, setiap kita adalah penyembah. Kita semua ini memang diciptakan untuk menyembah. Kita semua mestinya diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Tetapi karena dosa, apa yang terjadi? Penyembahan kita, pencarian kepuasan kita salah arah, bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada ciptaannya. Sehingga kita ini mengasihi ciptaan, bukan Tuhan. Nah, ada sesuatu yang benar sebenarnya gini. Waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh bumi dan isinya, ya. Saudara, kalau saudara tanya sama saya apakah saya percaya Big Bang? Saya percaya Big Bang. Tetapi Big Bang itu tidak terjadi secara rancu, random, bukan. Tetapi Big Bang itu terjadi karena Tuhan yang memerintahkan. Apakah bisa terjadi bahwa Big Bang itu berapa ribu tahun, berapa puluh juta tahun dan yang lain-lain? Possible. Makanya saudara kalau bisa beli seminar apologetika itu ya. Who made God, itu luar biasa saudara. Tetapi yang menjadi poin saya adalah setiap kali Tuhan menciptakan dibilang apa? Sungguh baik. Bahkan di hari ke-6 waktu dia menciptakan manusia sungguh amat baik. Jadi sebenarnya kalau saudara melihat ciptaan, banyak kebaikan di dalam ciptaan. Betul ya saudara? Coba saudara lihat suami saudara, istri saudara, ya, itu juga banyak kebaikan. Kenapa? Itu ciptaan Tuhan. Tetapi masalahnya, ciptaan itu bukan untuk disembah. Ciptaan itu menunjukkan, merujuk kepada Sang Pencipta. Yang mestinya disembah adalah yang menciptakan, bukan ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Nah, seringkali kita salah arah. Yang kita anggap paling penting, yang kita anggap sesuatu yang sangat berharga adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini bukan untuk disembah. Makanya banyak sekali kita ini menuju kepada kebinasaan karena kita mengutamakan ciptaan. Ini filosofi ya saudara, sedikit. Nah, Tim Keller pernah bilang gini, we are telic creature. Saya langsung aja bahasa Indonesia. Telic creature itu, telic itu bahasa Latin yang berbicara bahwa kita ini mencari suatu tujuan. Kita adalah makhluk telic, manusia selalu terdorong untuk memiliki tujuan. Kita harus hidup untuk sesuatu. Betul atau tidak, saudara? Banyak orang bunuh diri kenapa? Karena tidak menemukan lagi sesuatu. Untuk apa aku hidup? Harus ada sesuatu yang menangkap imajinasi kita dan hasrat hati kita. Yang merupakan tempat berpijaknya dari harapan yang terdalam dalam hidup hati kita. Dan yang kita pegang untuk menenangkan ketakutan di lubuk hati kita yang terdalam. Apapun itu, kita menyembahnya dan kita pasti melayaninya. Itu bisa uang, itu bisa keluarga, itu bisa pasangan, itu bisa karir. Sebenarnya itu semua merujuk kepada kamu menyembah dirimu sendiri sebenarnya. Kamu perlu uang untuk apa? Menunjukkan harga diri. Kamu perlu orang yang membuat kamu bahagia apa? Supaya kamu diterima. Betul atau tidak? Kamu mau punya keluarga yang nurut sama kamu untuk apa? Karena kamu mau mengkontrol mereka. Karena waktu kamu mengontrol mereka seakan kamu punya kendali atas hidupmu. Betul atau tidak? Kita punya segala sesuatu yang kita bisa beli. Untuk apa? Kenyamanan kita. Sebenarnya you and me worship ourselves. Kita semua itu menyembah diri kita sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara tahu, this is the reason. Inilah kenapa Tuhan itu murka. Karena apa? Karena kamu itu kalau membuat dirimu jadi Tuhan, kamu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Setuju katakan amin. Amin. So, hari ini kita perlu banyak merenung saudara. Dan lihat. The result of God's wrath. Perwujudan dari murka Allah. Hasilnya itu seperti apa? Roma 1 ayat 24 dikatakan gini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Stop dulu sampai di situ. Tahu saudara, God's wrath, murka Allah, itu akhirnya gini. Saudara pernah ngelihat gak anak kecil
Yang dibilangi sama mamanya nggak boleh lari-lari. Nak, kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Gitu saudara ya. Nah, saudara lihat itu di mall, di restoran. Oh ya sekarang jarang ke mall ya saudara ya. Atau saudara nggak peduli, tetap ke mall. Gitu saudara. Atau misalnya di restoran, kumpul-kumpul. Atau mungkin keponakan saudara, atau mungkin anak saudara sendiri. Jangan lari-lari, jangan loncat-loncat. Anak saya itu dulu pernah loncat-loncat di atas sofa. Saya bilang, jangan loh ya. Ya, tidak ada saya, dia loncat-loncat. Apa yang terjadi sekali waktu dia loncat, dia mendalnya, ya saudara ya. Kan loncat itu kan, sebetulnya sofa saya itu ada springnya gitu. Mendalnya dia terlempar, mukanya kena pinggirannya meja. Dues. Saya nggak tahu, saya lagi di kamar, dia naik ke lantai 2 sama handuk duara semua gitu. Terus saya kan aduh ini gimana sih sudah dikasih tahu gitu ya saudara. Nah saya pernah lihat ada orang tua yang ngelihat anaknya lari-lari terus udah gitu ngomong gini kalau bahasa Surabaya. Terus noe. Pernah ya gitu. Terus noe. Nanti kalau jatuh kapokmu kapan gitu saudara ya. Wah itu Surabayaan, itu maaf nih ya. Yang apa namanya bukan dari Surabaya ya. Terusin aja gitu ya. Saudara tahu murka Allah. Waktu manusia memberontak kepada Allah. Waktu manusia tegar tengkuk. Tidak mau tunduk kepada Allah. Dia mau pakai caranya sendiri. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. God gave them up. Sama Tuhan dibiarin. Wow. Saudara gini ya, dengerin. Aplikasi. Kalau Tuhan masih menegur. Dengerin. Kalau Tuhan masih menuntun saudara. Kalau Tuhan masih mengizinkan penderitaan sehingga saudara merenung bahwa hidupmu itu tidak punya kendali. Tetapi Tuhan membawa hati saudara bertobat. Bersyukur. Dengerin. Bersyukur. Kenapa? God loves you. Tuhan mengasihi kita. Karena dia ingin membawa saudara kepada jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kamu sudah dibiarin, wis terserah. Orang tua kalau ngomong gitu sama anaknya kan berarti wis bohwat. Betul saudara? Gak tahu wis. Gak tahu anakku, aku sudah hilang satu anak. Gitu kan gitu ya. Well God give them up. Allah menyerahkan mereka. Menyerahkan mereka kepada apa? Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena mereka tidak menerima kepuasan dari Sang Pencipta. Mereka mencari kepuasan kepada ciptaan. Apa yang terjadi? Mereka mencemarkan tubuh mereka. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada amoralitas. Immorality. Kedagingan. Makanya ya zaman dulu itu di Yunani, di Roma. Orang Yunani, orang Roma. Itu di situ banyak sekali yang namanya gluttony. Gluttony itu tahu saudara ya, kerakusan. Saudara kalau makan, terus habis makan tuh banyak, habis itu mereka pakai bulunya merak atau apa itu dimasukkan di mulutnya, dimuntahkan lagi supaya mereka bisa makan lagi. Menjijikkan ya. Loh bukankah itu sama sekarang? Gak ada bedanya saudara. Kerakusan. Sekarang kan namanya disorder, ada bulimik, anoreksia, betul ya saudara? Habis makan dimuntahin, betul ya saudara? Karena apa? Image bodinya gak karu-karuan. Di sana ada orgi dan yang lain-lain. Sehingga mereka melampiaskan semua yang namanya nafsu, hawa nafsu, seks, semua dilampiaskan. Sehingga apa yang terjadi? Roma pada waktu puncak kejayaannya akhirnya hancur karena mereka saling bunuh-membunuh. God give them up to immorality. Inilah konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa tidak pernah memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan. Malah memberikan kebinasaan. Inilah konsekuensi dosa. Inilah bentuk dari murka Allah. Kamu sudah tidak lagi di-restrain, tidak lagi dihalangi untuk berdosa. Silakan berdosa. Akan hancur sendiri. Sudah pernah lihat hidupnya orang yang di-loss? Pernah ketemu sama orang yang kayak gitu? Gak karu-karuan hidupnya. God give them up to immorality. Selanjutnya. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Saudara kalau saudara perhatikan, Allah menyerahkan mereka itu ada 3 kali di sini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan.
Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Wow, artinya apa? God give them up. Kalau tadi God give them up itu imoralitas, amoralitas, Tuhan menyerahkan mereka kepada abnormalitas. Kodratnya Tuhan dilanggar. Kodratnya Tuhan dilanggar. Saudara, waktu lahir itu adalah sebuah identitas yang dari Tuhan. Uang itu bisa pergi, maksudnya bisa kita punya atau enggak punya. Pekerjaan bisa ganti-ganti. Apa yang enggak bisa ganti-ganti dalam hidupmu? Jenis kelamin, betul ya saudara? Dilanggar juga. Bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Allah menyerahkan, silakan. Allah menyerahkan mereka kepada abnormalitas. Apalagi yang diserahkan? Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Ini di list saudara. Kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara, kalau saudara lihat ya, ini bukankah ini cerita drama sinetron di mana-mana, mau drama Korea, drama Itali, drama Amerika, FTV, sinetron, semua ceritanya kan begini saudara. Dan apa yang terjadi? Itu kan mirip sama keluarga-keluarga kita nih. Betul atau enggak? Tukaran, berselisih, tentang apa? Uang. Ada yang sampai bunuh-bunuhan, tuntut-tuntutan. Orang tua sudah enggak ngomong lagi sama anaknya, kakak sudah enggak ngomong lagi sama adiknya, om sudah enggak ngomong lagi sama ponaannya. Betul enggak? Ini lucu nih, saya ngelihat semua facial saudara gini-gini. Ya, ini ceritanya. Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu loh saudara. Ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan ini gak makin baik, makin parah. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Waduh, kalau suruh nyolong, kalau suruh melanggar hukum, akalnya itu wanak. Selalu ada. Tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi kalau tadi imoralitas, ini yang kedua abnormalitas, kalau ini jadi bejat semuanya. Allah menyerahkan mereka kepada kebejatan mereka. God gave them up to depravity. Makanya di dalam doktrin reform ada yang namanya total depravity. Manusia itu benar-benar bejat, bobrok, rusak. That's what happened. Mau jujur ya? Kalau mau jujur. Kalau kita tidak baca firman Tuhan. Kalau kita tidak diingatkan setiap minggu. Kalau kita tidak mengindahkan Tuhan dengan doa setiap hari. Mengingatkan hidup kita ini titipan. Kita ini punya kecenderungan loh sama persis seperti ini. Betul atau enggak? Tapi tiap kali kita mau melakukan apa? Orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu enggak gitu. Kalau marah itu enggak gitu. Mungkin kita bisa sempat jatuh. Tapi tiap kali kita jatuh, kita ada rasa, Tuhan aku perlu bertobat. Betul atau enggak? Kalau ada itu, bersyukur. Kenapa? Tuhan bukan menyerahkan saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan menyelamatkan kamu dari natur dosamu. Yang setuju katakan amin. Lihat Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian. Patut apa saudara? Dihukum mati. Patut dihukum. Minggu depan minggu depannya lagi setelah Pak Yakub Tri. Saya akan bicara tentang Roma 2. Roma 2 akan dijelaskan lebih lagi. Mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.
Wah, ternyata bukan cuma hanya melakukan, setuju. Jadi saudara gini ya, kalau ada orang yang protes, gimana dengan orang yang gak tahu Tuhan? Tidak ada orang yang gak tahu Tuhan. Sebenarnya semua orang tahu Tuhan. Gak ada orang yang bisa bilang, aku gak pernah tahu. No. Semua orang tidak dapat berdalih, no excuse. Karena mereka sebenarnya tahu tuntutan hukum Allah. Coba ya saudara pikir. Kalau kucing bunuh tikus, dibilangnya apa? Normal, kodrat, itu mangsa. Betul ya saudara? Kalau orang kaya menindas orang yang lemah, pelanggaran hak asasi manusia. Betul atau tidak? Kalau seorang yang kuat memperkosa yang lemah, menindas yang lemah, membunuh orang yang lemah, apa yang terjadi? Kalau kucing sama tikus kok gak dibilang pembunuhan? Enggak gitu. Itu biasa. Goblok tikusnya, gitu kan. Kalau ada yang dibunuh, itu goblok wongnya kok mau dibunuh. Tidak ada yang bilang gitu. Itu pembunuhan, pelanggaran. Kenapa? Tuntutan hukum Allah sudah diketahui oleh manusia. Manusia memang sengaja memberontak. Itulah sebabnya Tuhan murka. Tapi di sini gospel saudara. Remedy of God's wrath. Kalau saudara perhatikan. Ada 3 menggantikan. Sebab mereka menggantikan apa? Exchange kebenaran Allah dengan dusta. Jadi mereka menolak kebenaran, mereka lebih percaya dusta. Kemudian ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Kekudusan Tuhan diganti dengan kenajisan. Betul atau tidak? Kalau tadi kebenaran diganti dusta, kekudusan diganti kenajisan. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kemuliaan Allah diganti dengan berhala. Ini summary-nya. Manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Menggantikan kekudusan Allah dengan kenajisan. Menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala. Dengarkan saya. Roma 1 ayat 32 dikatakan setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, orang-orang ini tahu bahwa dia mestinya akan dihukum. Apa yang Allah lakukan? Allah memang penuh dengan murka terhadap dosa. Tetapi Allah juga Allah yang penuh dengan kasih. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, dia adalah the righteous judge. Dia adalah seorang hakim yang adil, yang sanggup untuk menghukum orang-orang ini untuk dihukum mati. Tapi dengarkan saya, inilah Injil. Allah sang hakim agung mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Manusia menggantikan kebenaran dengan dusta. Manusia menggantikan kekudusan dengan kemajisan. Manusia menggantikan kemuliaan dengan berhala. Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk menggantikan hukuman dosamu. Dia yang dihukum. Dia yang berdosa menjadi dosa. Kamu yang berdosa, dia yang harus menanggung dosa. Kamu yang mestinya dihukum. Saya yang mestinya dihukum. Tapi Yesus yang dihukum. Kalau manusia menggantikan Tuhan dengan yang lain, Tuhan rela untuk gantiin kamu. Supaya kamu yang mestinya mati, dia yang mati buat kamu. Roma 5 ayat 8-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Itulah Injil. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita apa? Pasti. Katakan yang sama-sama yang keras. Pasti akan diselamatkan. Dari apa? Murka Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil. Kita ini mestinya mengalami bad news. Kabar buruk yang terburuk itu mestinya kita yang alami. Tetapi kabar buruk itu ditanggung oleh Tuhan sendiri. Sang hakim
rela untuk dihukum ganti kamu yang semestinya mengalami hukuman. Saya ulangi, sang hakim rela untuk dihukum bagi kita yang berdosa yang semestinya mengalami hukuman. Berapa kali saudara dan saya menggantikan Tuhan dengan uang? Berapa kali kita menggantikan Tuhan dengan seks? Berapa kali kita menggantikan Tuhan dengan hedon? Berapa kali Tuhan tetap mengampuni dosamu? Karena Dia sudah menggantikan semua yang kita lakukan itu di atas kayu salib. Hari ini kita perlu bertobat. Hari ini kita perlu ingat bahwa kalau Tuhan masih mengingatkan kita, kalau Tuhan masih menegur kita, ini aplikasinya. Aplikasinya cuma satu ini. Bersyukur. Kalau saudara diizinkan mengalami penderitaan, kalau saudara diizinkan untuk mengalami bisnismu stagnan, saudara dia mengalami kesulitan keuangan, bersyukur saudara, bersyukur. Karena di situ saudara diingatkan, hidupmu ada di tangan Tuhan. Hidupmu tidak pernah dilepaskan dari tangan Tuhan. Terakhir saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau saudara perhatikan ini, 3 kata-kata menggantikan. Manusia menggantikan kebenaran dengan dusta. Manusia menggantikan kekudusan dengan apa? Kenajisan. Manusia menggantikan kemuliaan dengan berhala. Lihat apa yang Yesus lakukan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus disalib untuk menggantikan kita. Supaya apa? Sehingga kita dibenarkan. Sehingga kita dikuduskan. Sehingga kita dimuliakan. We get justification. Padahal kita itu menggantikan kebenaran dengan dusta. Karena anugerah, Tuhan kasih kita kebenaran lagi. Kita menggantikan kekudusan Tuhan dengan apa? Kenajisan. Melalui anugerah kasih karunia Tuhan, kita dikuduskan lagi. Duh, kok bisa ya? Kita ganti kemuliaan Tuhan yang mestinya kita sembah, kita ganti dengan berhala. Tapi Tuhan melalui anugerah karya salib Kristus, kita mengalami glorification. Wow. Saudara, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan yang kamu sembah. Bersyukurlah. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Harapan kita hanya pada Yesus. Silakan. Anugerah dalam Yesus, dasi surga yang tak tertandingi. Benar saudara? Sukacita, Dia membebaskan. Kasih sempurna, damai yang kekal. Harapanku, jadikan ini doa kita semua. Hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Oh, angkat suaramu, naikkan kepada Tuhan, jadi doa kita. Di dalam Dia, di dalam Dia yang tanggung semua dosa. Yesus yang pegang hari esokku. Oh, darahnya yang tercurah ampuni. Dia bangkit tuh. Amin saudara. Oh, ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Oh, we worship you God, we worship you Jesus. Hallelujah.
janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan. Oh, sampai nanti ku dipanggil Tuhan. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Wow. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus. Katakan harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Berapa kali kami gantikan Engkau dengan hal-hal yang fana. Berapa kali kami mengkhianati Engkau. Meskipun kami tahu kebenaran, tapi kami memilih untuk memberontak. Tapi kami mengucap syukur. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Engkau rela gantikan kami. Ketika kami masih berdosa. Ketika kami masih memberontak. Engkau yang buka jalan bagi kami. Engkau gak mengenal dosa. Engkau jadi dosa. Supaya kebenaran-Mu diperhitungkan buat kami. What a great redemption. Penebusan yang sangat mahal. Kami bertobat Tuhan di hadapan-Mu. Kami diingatkan hari ini. Ampuni kami kalau kami gantikan Engkau dengan hal-hal yang sementara. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami mengucap syukur Engkau selalu setia. Kalau kami bisa setia karena Engkau terlebih dahulu setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil waktu untuk mengambil perjamuan kudus. Sudah bisa ambil perjamuan kudus. Sekali lagi saya ingin menjelaskan sakramen perjamuan kudus adalah sakramen bagi mereka yang percaya kepada Yesus, lahir baru dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sudah lahir baru, Anda diperbolehkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum, saya anjurkan untuk Anda tidak mengambil perjamuan kudus karena sakramen ini adalah sakramen yang sakral dan sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Bukan kebetulan saudara, tahun ini hari ini adalah Valentine's. Saudara, kita diingatkan akan kasih yang tidak fana. Kasih yang dibuktikan di atas kayu salib. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Kau menyuruh kami untuk mengingat hal ini. Dan setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, kami diingatkan kami semestinya menerima murka Allah. Tetapi murka Allah itu Engkau yang tanggung. Penghakiman itu ditimpakan kepadamu Yesus. Tubuhmu hancur. Supaya kami yang mestinya binasa memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kami diampuni bukan oleh darah binatang, tapi kami diampuni oleh darah Tuhan sendiri yang memeteraikan perjanjian-Mu sendiri. Engkau berjanji untuk menyelamatkan umat-Mu, menyelamatkan gereja-Mu, memberikan kami yang berdosa kebenaran, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, harganya begitu mahal, darah-Mu sampai tercurah habis. Meskipun dosa kami merah, tapi kami jadi putih seperti salju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita naikkan doksologi. Praise God in whom all blessing flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above and heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Di Allah sumber rahmat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia senantiasa. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya kepadamu di hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai engkau, melingkupi engkau, memampukan engkau berjalan dari sekarang sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.